Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairun Najah dari Prodi Hukum Keluarga Fakultas Agama Islam Universitas Hasyim Asy'ari Tebu Ireng, Jombang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat, yang saya hormati, yang saya takdimi, Ibu Nini selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu hukum, dan tak lupa kepada teman-teman semuanya yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang materi perbuatan hukum. Perbuatan hukum itu apa? Artinya apa? Segala sesuatu atau segala perbuatan manusia yang secara sengaja dilakukan oleh seseorang dan menimbulkan hak-hak dan kewajiban atas apa yang dilakukan. Artinya apa? Jika setiap individu seseorang melakukan sebuah perbuatan, maka secara konsep hukum dia telah melakukan perbuatan hukum, sehingga memunculkan subjek hukum. Subjek hukum itu apa? Subjek hukum itu apa? Ya, dari namanya, subjek itu pelaku. Pelaku hukum dalam materi ini ada dua, yakni manusia dan badan hukum. Itu subjek hukum. Ada beberapa golongan yang dianggap tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Tidak cakap di sini artinya tidak mampu untuk dibebani hukum. Yang pertama, anak di bawah umur. Kategorinya kalau di dalam KUH Perdata, kalau laki-laki umur 21 tahun, kalau perempuan umur 19 tahun. Nah, ketika anak di bawah umur ini melakukan sebuah perbuatan hukum dan itu melanggar hukum misalkan, nah nanti yang menanggung itu walinya atau orang tuanya. Jadi perbuatan hukumnya diwakili oleh orang tuanya atau walinya. Yang kedua, orang yang dianggap tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum, yakni orang yang berada dalam pengampuan, seperti contoh orang gila atau orang punya penyakit jiwa, punya sering lupa, itu tidak cakap. Artinya ya istilahnya ya kan sekarang ada muncul istilah mau gendeng kui bebas. Nah kan gitu. Ya namanya juga bebas, mau apapun juga terserah. Nah tapi itu tetap diberi beban hukum, istilahnya yang mewakili perbuatan hukumnya atau perbuatan hukumnya nanti diwakili oleh pengampunya. Misalkan kalau orang gila ya rumah sakit jiwanya atau LPS-nya lah, lembaganya nanti. Kemudian yang ketiga, undang-undang yang melarang atau membolehkan badan hukum. Seperti contoh seorang manajer. Seorang manajer dianggap tidak cakap mewakili perusahaannya, mewakili perusahaan tempat kerjanya dalam sebuah pertemuan jika ia tidak memiliki izin dari direkturnya. Nah, itu tidak cakap. Kemudian perempuan dalam undang-undang. Nah, misalkan di sini terjadi sebuah jual beli harta perkawinan. Nah, misalkan seorang istri ini menjual harta ketika tidak diberi izin oleh suami, ya maka tidak cakap. Istilahnya seorang istri harus mendapat izin dari suaminya terlebih dahulu. Nah, selanjutnya ada namanya objek hukum. Yang namanya objek itu yang dikenai hukum. Objek di sini berupa benda atau zat. Nah, objek hukum itu nanti ada dua, yakni baik manusia
Oh, artinya objek hukum yakni segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum, baik itu manusia atau badan hukum, dan yang menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum. Biasanya objek hukum adalah benda atau zat. Ya, intinya itu tadi. Objek hukum berupa benda atau zat. Nah, benda di sini dalam artian luas itu sesuatu yang bisa dilihat ataupun tidak bisa dilihat. Sesuatu yang bisa dimiliki oleh seseorang. Benda dalam arti luas, yakni sesuatu yang bisa dimiliki oleh seseorang, baik itu terlihat ataupun tidak. Benda yang terlihat, contohnya ya tanah, motor, rumah, itu terlihat. Kalau yang tidak terlihat seperti contoh hak cipta, merek, dan yang lainnya. Nah, kalau benda dalam arti sempit itu segala sesuatu yang bisa dilihat, itu benda. Kemudian objek hukum dibedakan karena bezit, yakni kedudukan berkuasa. Kemudian lavering, yakni penyerahan. Yang ketiga beeswaring, yakni pembebanan. Yang keempat daluarsa atau bahasa ilmiahnya fair sharing. Contohnya benda-benda ekonomi yaitu benda yang untuk dapat diperoleh manusia memerlukan pengorbanan. Seperti contoh, kita kalau mau makan, kita juga butuh usaha dari yang namanya kerja. Ya, kerja itu nanti bisa jadi perbuatan hukum. Nah, setelah kerja timbul kesepakatan. Nah, di situ nanti ada timbul kesepakatan dua pihak, dan itu di materi selanjutnya. Nah, jadi sebelum kita memiliki sesuatu itu ada usaha. Itu sifat dasar manusia. Nah. Kemudian ada dua macam perbuatan hukum. Yang pertama, perbuatan hukum secara sepihak. Artinya, perbuatan hukum yang sepihak yakni perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja, tetapi memunculkan hak dan kewajiban pada satu pihak yang lainnya. Seperti contoh, hak waris. Nah, hak waris ketika ada seorang kakek atau nenek. Sebelum beliau meninggal, beliau berwasiat, harta saya kasihkan kepada anak yang pertama atau anak yang kedua dengan catatan ini sesuai dengan undang-undang hak waris. Nah, itu perjanjian sepihak yang menimbulkan kewajiban pada satu pihak yang lain. Atau yang contoh yang lainnya yakni hibah, yakni pemberian. Misalkan saya menghibahkan tanah. Nah, ini kan subjeknya saya, pihaknya saya. Nah, yang kedua ini pihak yang lainnya. Tapi ketika saya melakukan perjanjian tersebut, pihak kedua dapat kebebanan hak dan kewajiban. Nah, itu perjanjian yang dilakukan secara sepihak. Nah, surat wasiat tadi diatur dalam pasal 875 KUH Perdata. Kalau pemberian hibah diatur dalam pasal KUH Perdata nomor 1666. Nah, itu. Selanjutnya ada perjanjian istilahnya dua pihak. Yakni perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak tersebut. Misalkan contoh jual beli. Saya sama Faiz misalkan jual beli. Saya menjual motor, Faiz yang membeli. Nah, di sini terjadi perjanjian dari mulai kapan bendanya ditunjukkan, kapan bendanya diserahkan, kapan uangnya diberikan. Nah, itu terjadi perjanjian. Nah, kemudian nanti ada perbuatan selain hukum
di materi setelah ini, yakni Zakwarneming. Zakwarneming itu saya kasih contoh gini. Misalkan ada saya sama Akil tinggal satu kos. Nah, si Akil ini punya kucing 5. Nah, ketika dia pulang kampung, dia tidak izin ke saya kalau dia punya kucing. Nah, sedangkan ketika dia pulang kampung, kucing 5 ini kelaparan. Kemudian saya memberikan makan kepada kucing tersebut. Nah, lama-kelamaan ternyata setelah saya kasih makan, ternyata ada 2 kucing mati karena akibat keracunan terhadap makanan yang saya berikan. Nah, nanti saya bisa dituntut karena ikut campur urusan orang lain, dan saya tidak mendapat upah dari atas apa yang saya lakukan. Nah, itu Zakwarneming. Intinya mencampuri urusan orang atau mengikatkan kita kepada urusan orang lain tanpa persetujuan orang lain. Itu Zakwarneming. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.